seluruh masyarakat Indonesia dan saya akan sampaikan melalui media yang hadir di sini. Pertama adalah klarifikasi saya terkait pada panggilan sidang yang berlangsung pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Tidak benar bahwa saya tidak hadir, ya, tidak benar bahwa saya tidak hadir. Saya ada di pada tempat tersebut, tetapi Anda semua juga bisa melihat melalui live streaming yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa persidangan boleh dikata tidak jadi dilakukan, ya, karena pastilah hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahu bahwa kami sedang menjalankan sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu maka sidang kemarin berlangsung amat sangat singkat, kurang dari 5 menit. Jadi sekali lagi saya perlu sampaikan klarifikasi, ya, banyak pihak-pihak lawan, ya, Temul, buzzer dan sebagainya menyatakan bahwa Dr. Tifa mangkir dari persidangan. Itu tidak benar, ya. Nah kemudian yang kedua adalah itu menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghormati apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana kami saat ini sedang menjalankan pra-pengadilan dan sesuai dengan undang-undang bahwa sidang pokok perkara itu tidak bisa dijalankan kalau sidang pra-peradilan masih berjalan, ya, itu yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nanti lebih teknisnya akan disampaikan oleh advokat saya. Pertama adalah klarifikasi yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah saya memberikan underline, saya memberikan penegasan bahwa saya tidak mangkir, saya tidak menyerah. Terbukti dengan apa yang tadi para advokat saya sampaikan pada sidang pra-peradilan ini. Kita semua berjuang untuk meluruskan undang-undang yang saat ini kita lihat potensi dilanggar oleh pihak penuntut umum, ya, karena pada amar putusan yang sudah diketok palu oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah jelas, ya, 23 Juli 2026 sudah jelas bahwa sidang saya sudah dinyatakan batal demi hukum, ya, artinya sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan pada amar putusan itu jelas menyatakan bahwa pasal yang dipakai adalah pasal 75 ayat 2 dan 3 dan bukan ayat 4. Artinya ayat 4 itu adalah JPU diberi wewenang, diberi hak, ya, kesempatan untuk melakukan perbaikan. Itu tidak diberikan oleh hakim, dan hakim memberikan selain pasal 75 ayat 2 dan 3 juga pasal 206. Nah, pasal 206 pada hari ini para advokat saya justru mengedepankan itu. Apa artinya pasal 206? Pasal 206 pertama jelas tertulis pada amar putusan. Artinya apa? Artinya JPU diberi hak untuk melakukan banding, ya, perlawanan banding di pengadilan tinggi. Itu yang kami tunggu. Kalau memang JPU mengajukan perlawanan di pengadilan tinggi akan kami siapkan. Jadi sama sekali tidak cerita Dr. Tifa mundur, ya. Kami menunggu dan kami sebagaimana masyarakat Indonesia tahu, Dr. Tifa selama ini 460 hari itu selalu taat hukum. Jadi apa yang ada di amar putusan itulah yang saya jalankan bersama dengan para advokat saya. Ya, ada dua yang paling pokok. 75, pasal 75 ayat 2 dan 3, ya, dan pasal 206. Jadi semestinya pihak penuntut umum kalau memang tidak puas, ya, dengan amar putusan dari PN Jakarta Timur, dia harus melakukan perlawanan dengan menggunakan pasal 206. Ya, sekali lagi itu perlu saya tekankan. Terima kasih, akan dilanjutkan penjelasan oleh para advokat saya. Jadi kalau tadi, ya, kami telah membuktikan melalui, ya, barang-barang bukti dan juga melalui ahli. Ahli berpendapat bahwa penuntut umum itu tidak pernah diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Dia sendiri yang melakukan secara otonomi perbaikan itu tanpa diberikan wewenang oleh hakim. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh penuntut umum itu adalah banding dengan menggunakan pasal 206. Ya. Dan satu hal lagi bahwa kami itu menurut ahli tadi kami diperbolehkan untuk menggunakan dasar pasal 1 angka 15, yaitu bahwa pra-peradilan itu adalah antara lain wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan.
Jadi ini adalah masih di dalam ruang lingkup pra-peradilan. Begitu tadi menurut ahli yang disampaikan. Ada dua yang perlu saya jelaskan ya, ada dua sidang pokok perkara. Ada dua sidang pokok perkara. Yang pertama sudah dinyatakan batal demi hukum. Kalau ini yang digunakan oleh saudara termohon atau dalam hal ini penuntut umum untuk menyatakan bahwa pra-peradilan ini sudah terlambat karena sudah ada sidang pokok perkara, ahli tadi menyatakan tidak bisa menggunakan sidang pokok perkara yang pertama karena sudah dinyatakan batal demi hukum oleh hakim pada tingkat pertama. Dan yang kedua, yaitu sidang pra-peradilan yang kemarin dijalankan. Terhadap sidang pra-peradilan ini pun ahli tadi menjelaskan ini juga tidak bisa digunakan oleh termohon atau penuntut umum untuk menolak adanya sidang pra-peradilan ini. Kenapa? Karena sidang pra-peradilan sidang pokok perkara yang kedua ini dari segi panggilan sidangnya itu tidak sah, tidak patut dan sah menurut KUHAP ya. Mengapa demikian? Karena dilakukan tanggal 10, kemudian sidangnya tanggal 13, sedang diberikannya surat itu baru tanggal 12 ya. Itu salah satu alasan hakim menyatakan ini panggilan belum benar, belum sah dalam sidang pokok perkara kemarin. Juga perhatikan hakim memberi waktu 2 minggu. Ini artinya hakim juga paham ada sidang pra-peradilan yang sedang dijalankan. Yang terakhir penambahan keterangan saya, ahli tadi juga menyatakan atas pertanyaan saya terkait pasal 75 ayat 4 yang menerangkan tentang hakim memberikan kesempatan. Apakah itu pemberian kesempatan yang diberikan oleh pembuat undang-undang atau pemberian kesempatan yang diberikan oleh hakim? Yang mana ini? Ahli mengatakan itu pemberian kesempatan yang diberikan oleh hakim. Artinya kalau hakim tidak memberikan kesempatan, no way, nggak boleh melakukan perbaikan dan memasukkan kembali. Terus saya tanyakan lagi, kalau kemudian ada penafsiran yang berbeda, apakah kita bisa menggunakan asas in dubio pro reo? In dubio pro reo, apakah bisa digunakan asas apabila ada kebingungan, ada ambiguitas digunakan yang lebih menguntungkan tersangka terdakwa? Ahli juga menolak, tidak begitu. Bagi saya ini tidak terjadi ambiguitas, tidak ada hal yang membingungkan. Keterangan dalam pasal itu cukup jelas. Artinya tidak boleh ditafsirkan selain dikatakan bahwa hakim yang punya kewenangan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan lagi. Once hakim tidak memberikan kesempatan itu, no way, PU tidak bisa mengajukan kembali dengan perbaikan seperti apapun. Terima kasih. Saya tambahkan. Tadi sudah jelas ya, baik saksi maupun ahli. Saksi menyatakan dengan jelas dia mendengarkan bahwa hakim dalam putusannya tidak menyinggung ayat 4. Saksi untuk seperti itu. Kemudian satu hal lagi, saya heran ya, selalu yang dilakukan jaksa ini seolah-olah di luar undang-undang. Buktinya apa? Dia tahu persis kan ada aturan di sini yang menyatakan bahwa jika ada sidang di Rapid maka tidak boleh ada pokok perkara. Tapi kenapa masih memaksakan memanggil? Padahal di sini jaksa ikut bersidang di sini. Aneh kan? Mereka ikut bersidang, mereka mengetahui, tapi tetap mereka memberikan jadwal untuk persidangan pokok perkara. Banyak hal-hal yang dilanggar termasuk panggilan. Relasi yang diberikan itu seharusnya minimal 2 hari sebelumnya, bukan setengah hari, ya kan? Oleh sebab itu saya memahami kenapa hakim memutuskan untuk 2 minggu diundur, karena memang untuk melihat hasil dari ini pra-peradilan ini. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Udah gini aja. Saya sebenarnya nggak perlu banyak komentar. Saya datang untuk sekali lagi mensupport sahabat saya yang luar biasa kita dengar, dan saya setuju tadi penegasannya bahwa kenapa kemarin Dr. Tifa tidak kelihatan di ruang sidang. Dia ada, saya tahu ada, tapi itu sikap yang harus dihormati. Yang kedua adalah ini bukti bahwa antara saya dan Dr. Tifa, termasuk dengan semua kuasa hukumnya, adalah kita terkompak, kita bersaksi. Teman-teman tahu siapa yang menjadi saksi tadi? Ya, itu adalah namanya Mas Abdul Ghafur Sangaji, sarjana hukum, magister hukum. Itu adalah kuasa hukum saya.
yang ada di sini. Kemudian siapa ahlinya? Dr. Didit Wijayanto Wijaya. Itu yang juga saya gunakan sebagai ahli. Jadi kita sama-sama serempak, kompak, dan itu kita buktikan bahwa kita harus melawan apa yang namanya kezoliman, kita harus melawan yang namanya kriminalisasi. Saya kira dari saya cukup itu. Maju terus Dr. Tifa dengan teman-teman kuasa hukumnya ya. Jadi jangan takut, kalau ada apa-apa kita akan lawan. Nah, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semangat terus. Harus semangat. Iya, iya.